Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on pada lab ketiga di Cisco Networking Advanced ERGP, di mana lab ini dibagi menjadi 3 part. Yang pertama, kita membuat network dan konfigurasi basic setting device, lalu mengimplementasi ERGP untuk IP4, lalu implementasi advanced fitur. Jadi di skenario ini kita mengcustom operasi untuk ERGP yang bisa mempunyai beberapa manfaat. Most notable atau yang paling dicari adalah kecepatan coverage dan network yang stabil untuk operasi yang berjalan. Jadi di lab ini bakal mengeksplor beberapa advanced teknik atau beberapa teknik yang lebih lanjut yang bisa berguna untuk mengcustom dan mengimprove ERGP performa yang enterprise network. Jadi di sini apa aja yang kita butuhin? Yang pertama adalah 3 router, lalu 1 switch dan 1 PC. Lalu untuk kabelnya kita menggunakan console cable untuk mengkonfigurasi Cisco IoT device dan Ethernet cable. Ethernet cable yang sudah ditunjukkan di topologi. Jadi kita bakal membuat dulu untuk topologinya. Oke, di sini menggunakan 3 router. 3 router dari 4221. Bukan kabel dulu di 0111 ke G001, lalu dari ini G00 ke G00, ini dari G001 ke G00 ke G001. Oke, serial DTE. Oke, sini tambahin dulu. Kita cek hidupin lagi. Serial 010. Sebentar, kita oke.
Jangan lupa dihidupin lagi. Ya, kita hidupin lagi. Ini udah hidup. Oke, jadi di sini udah serial. Kita masuk ke tahap konfigurasi. Oke, di sini di part pertama ini kita bakal setup. Sudah kita setup dan kita bakal konfigurasi basicnya. Kita masuk CLI. Jadi di nama routernya dengan nama R1, lalu no IP domain lookup. Setelah masuk ke IP domain lookup, di sini kita masuk ke line config 0 untuk mengexecute timeout. Jadi 00 dan login synchronous, lalu kita exit. Oke. Setelah itu kita atur IP. Dan ya. Setelah itu kita lanjut ke router 2. CLI. Oke. Konfigurasinya tetap sama. Kita juga di sini masuk ke komputer 3. Oke. Lalu kita konfigurasi untuk multi switch layer di 3. Kita perlu salah. Oke, harusnya udah power up. No. Enable big terminal. Jadi kita beri nama. Oke, sini menggunakan masuk ke line config, lalu kita setelah melakukan konfigurasi kita keluar dan masuk ke line VT 04. Kita masuk ke exit mode, set password dan login, lalu interface range.
Oke. Uh, oke, kita sebelum masuk ke part kedua kita harus set clock set dulu di sini. Set clock di semua device dan save konfigurasi untuk device yang running. Nah, lalu kita masuk ke implementasi RGB untuk IPv4. Di part ini kita bakal mengkonfigurasi RGB untuk IPv4 dan verifikasi bahwa semua routing table itu bisa berjalan dengan baik, terhubung. Jadi di step 1 ini kita mengkonfigurasi RGB untuk IPv4. Step 2 kita verifikasi RGB untuk IPv4 routing, dan di sini kita masuk ke part 3. Jadi di sini saya sudah merangkum untuk langkahnya. Di part 2 sini kita bakal konfigurasi di R1. Sini. Di R1 konfigurasi oke, kita paste. Oke, kenapa memakai RGB 98? Karena 98 ini adalah nomor auto summary. Lalu kita masuk ke R2. Kita config juga R3-nya. Lalu kita config untuk multilayer switch. Kita lalu verifikasi semua rootnya dan show IP neighbors-nya. Oke, kita pastikan bahwasannya IP dari semua routing dan switch itu ada. Oke. Oke. Oke, lalu kita coba kita
verifikasi IEGRP, naik board, boards, show IP, root IEGRP. Boards. Oke, semua sudah bisa. Lalu kita masuk ke step 3 atau part 3 di sini. Yang di part ini, di lab ini kita bakal mengcustom several different atau settingan yang berbeda dengan EI, EA, GRP, dan melihat impact atau dampak apa yang bakal terjadi di networknya. Jadi di step 1 ini kita bakal memodif timer. Kalau memodif timernya, ERGP ini menggunakan standar hello interval dan hold time, yang artinya timer based dari speed yang ada di interface. Jika interface speednya adalah TI1 atau rendah, hello akan mengirim setiap 60 detik dan menahan waktu untuk mengset ke 180 detik. Jika interface speed itu bagus, lebih dari TI T1, hello akan mengset setiap 5 detik dan menahan hingga set ke 15 detik. Yang artinya default time ini mungkin tidak appreciate untuk beberapa network skenario. Yang pertama, kita bakal melihat di sini bakal melihat time yang sudah di set menggunakan command show IP ERGP interface detail. Oke, nanti dari sini deh. Oke, ini beberapa config yang dilakukan. Jadi sini saya sudah merangkum. Di part ini kita bakal modifikasi timer di R1. Kita masuk ke config terminal. Lalu kita set interface hold time-nya. Oke. Lalu kita verifikasi show RGB-nya. Oke, karena invalid ini karena ada perbedaan versi yang saya pakai di sini atau pakai tracer di sini itu tidak full ESXe, jadi ada beberapa komen yang harus saya cari agar sesuai. Jadi di sini kita lanjutkan. Di sini saya sudah men-setting, lalu melihat untuk ERGB interface-nya. Kita cari untuk hello time is 13. Oke.
kita di step 2 kita membuat summarize. Oke, kita berarti di sini di step 3 kita membuat summarize, di step 2 kita coba buat summarize. Jadi routing table yang panjang memiliki banyak mengambil banyak memori dan kapasitas lebih dari CPU untuk diproses, reducing the size atau mereduce ukuran dari routing table itu sangat berdampak di semua network skenario. EIGRP support untuk mensummarize atau merangkum dari router yang banyak poin di jaringan. Ini no boundary router tanpa batas seperti limitation imposed di OSPF. Bagaimanapun di summary router ini untuk valid, RGB requirement memiliki beberapa komponen untuk di summary bahwa routing table untuk router ini doing the summarization. Isinya kita coba show IP. Nah, nggak muncul ya. Oh, salah. Jadi biar satu kita pakai config terminal, int /1/0 oh g /0/0 lalu IP summary address EIGRP 98.192.168.0.0 lalu gateway-nya titik 0. Oke, lalu exit, kita masuk ke interface serial 0/1/0, lakukan hal yang sama, tapi summary address RGB. Jika sudah, zoom n. Now examine the routing table on tree again using sebagai cobaan. Kita coba untuk gateway. Show IP root ERGRP. Beijing gateway. Muncul. Kita mungkin skip aja. Kita ke step 3 di mana di sini kita bakal melihat IP yang kita cari yang namanya frequency destination 10.23.0.24. Coba show IP EIGRP events.
Ya, di sini sudah saya coba untuk IP route IGLP dengan komen yang benar. Lalu kita cari di sini. Oke. Oh, sorry. Cek di R3. GRP. Oke, ini ya. Ada. Lalu kita coba step 3. Di sini di ERJP stop di D1. Jadi sebelum di start atau simulasi query, kita masuk ke interface G0/0/1. Oh, sorry. Masuk T G0 G/1 G/1. Sorry, di R2 tepatnya. T Oke, sudah masuk, kita shutdown yang ke arah lalu di D1. Nah, ini di D1 kita aktifkan stop di D1, masuk config T, lalu filter IGRP 98, IGRP stop. Oke, kita cari. Oke, karena keterbatasan dari ERJP-nya dari Cisco AES-nya, jadi di sini tidak bisa menggunakan ERJP stop. Kita lanjut aja. Lanjutin aja. Lalu kita masuk ke step 4, dimana kita filter root. Kita bakal buat ACL di R2. Kita masuk ke config terminal, lalu saya bakal langsung salin aja. Sip. Oke, tidak bisa juga untuk RGB light-nya. Kita cek dulu apakah masuk. Oke, cukup sekian video dari saya karena banyaknya kurangan dari Cisco. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.